Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea dalam doa bersama malam ini, Jumat 30 April 2021. Saya akan mengangkat tema meluruskan hati yang bengkok. Kita bersatu di dalam doa. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan dalam doa bersama kami, dalam Roh-Mu yang kudus dan dalam terang firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca kitab kita mendasari doa bersama kita dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-4 sampai 24. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-24. Demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niatmu di dalam hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Ini Bapak dan Saudara, Petrus dengan keras menegur Simon tukang sihir yang terkenal di Samaria itu, yang percaya pada Injil Yesus Kristus, percaya pada Tuhan. Petrus memintanya untuk meninggalkan cara kehidupan lama, dan ia juga mendorong Simon untuk berdoa dan mohon pengampunan pada Tuhan. Petrus dan Yohanes meluruskan hati Simon yang bengkok setelah ia menerima dan percaya pada Injil Yesus Kristus. Simon sepertinya biasa dalam mendapatkan ilmu, keterampilan main sihirnya, melakukannya itu dengan uang. Sehingga ketika ingin berbuat seperti para rasul, ia ingin melakukan dengan cara membeli, dengan memberikan uang pada Petrus dan Yohanes. Kuasa karunia Allah tidak bisa dipaksa dan dibeli dengan uang. Inilah perilaku yang sungguh tidak terpuji, hati yang bengkok. Saudara, di kehidupan kita sering orang ingin mendapatkan kepercayaan, menjabat dan berkuasa dengan membayar, menyuap. Sudah begitu lalu mengatakan ketika mendapatkan jabatan, inilah amanah dari Allah. Namun di saat menjalankan tugas, tidak sedikit anggaran atau dana untuk rakyat, untuk kemanusiaan, untuk bantuan saudara-saudara yang tidak mampu dan sungguh membutuhkan, dipotongnya, diporok. Pelaku amanahkah itu? Luruskah hatinya? Itu sebabnya saudara, Petrus mengingatkan dengan keras kepada Simon dan mendorong agar dia memohon ampun kepada Tuhan serta berdoa. Ibu Bapak dan Saudara, suasana pandemi dengan segala ketidakmudahan dan tekanan dalam berbagai bentuk menjadi ladang yang subur dalam mencobai dan membengkokkan hati dan iman percaya kita. Mari terus berdoa agar terpelihara kebenaran dan kesetiaan pada Allah. Dan sebagai orang percaya, orang beriman, ketika hati kita mengalami bengkok, Tuhan berkenan meluruskannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Allah atas berkat pengajaran yang Tuhan anugerahkan melalui pengalaman buruk namun sekaligus pertobatan Simon. Teguran Petrus yang begitu keras padanya juga menolong dan mengingatkan kami untuk introspeksi diri guna meluruskan hati yang bengkok untuk senantiasa kembali kepada Tuhan, baik sengaja ataupun tidak. Biarlah kami dalam situasi pandemi ini dan dalam pelayanan kami tetap memiliki hati yang lurus itu di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan kehidupan yang Tuhan kasihi dan Tuhan sertai. Kami senantiasa mampu menyaksikan imbahan percaya kami dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga ibadah yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum, ibadah yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah biarkan situasi pandemi ini berikut dampak-dampaknya mencobai dan menyeret kami, sehingga hati dan iman percaya kami terbengkokkan, hidup jauh dari kehendak Allah. Berkatilah pula saudara-saudara kami, lingkungan masyarakat di sekitar kami. Tuntun dan pakailah kami menjadi lilin Tuhan yang menerangi keberadaan mereka. Apakah karena pandemi, karena bencana, dan karena berbagai ketimpangan maupun penderitaan lain yang menggelapkannya, luruskan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami juga mampu menolong seperti halnya Yohanes dan Petrus untuk meluruskan hati orang lain, hati sesama kami di hadapan Tuhan. Demikian juga para aparat pemerintah yang Tuhan percaya untuk menghadirkan kesejahteraan dan membangun mental warga masyarakat dalam keadilan, menegakkan hukum, memberantas korupsi, menjaga stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya perbaikan di berbagai lini dan sektor kehidupan lain di negeri ini. Berkati upaya keras dan perjuangan mereka dalam menggapai kemuliaan, baik menyangkut infrastruktur, sumber daya manusia, maupun mental dan moral bangsa ini. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam membangun dan memperbaiki negeri ini dalam kebersamaan dengan hati yang lurus di mata Tuhan. Pakailah juga gerejamu dalam kebersamaan, keterlibatan untuk hidup. Inilah syukur dan seru doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara doa malam kita. Mari terus menjaga hati yang lurus di hadapan Tuhan dalam melangkah melewati pandemi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.